Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Hendra Sobarna, channel yang menceritakan tentang film ataupun berbagai film, baik dari film lokal ataupun mancanegara. Namun karena sekarang berhubungan dengan bulan suci Ramadan, izinkan gue untuk mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa dan marhaban ya Ramadan tentunya. Namun yang namanya bulan puasa kita pasti menahan haus dan lapar, tapi bukan hanya itu saja, tapi menahan ego dan emosi kita pada saat kita berpuasa. Nah, kali ini gue akan memberikan beberapa film rekomendasi yang bisa kalian tonton sambil menunggu jam buka puasa. Nah, ada beberapa film yang bakal gue rekomendasikan buat kalian untuk menemani kalian ngabuburit. Namun sebelum itu kalian jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya dan juga share ke teman-teman di luaran sana agar kalian dan teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi terbaru dari channelnya Hendra Sobarna tentunya. Bulan Ramadan memang banyak sekali kegiatan yang bakal kita lakukan. Salah satunya adalah ngabuburit. Kita bisa berjalan ke taman kota ataupun ke manapun yang biasa kita lakukan untuk menunggu jam buka puasa tentunya. Iya nggak sih? Kalau nonton kan sekarang lagi zaman pandemi ya. Jadi mungkin ada beberapa bioskop yang masih belum eh beroperasi seperti biasanya. Nah, kali ini di channelnya Hendra Sobarna gue akan ngasih beberapa rekomendasi film yang bernuansa Islami dan patut ditonton sambil menemani kalian ngabuburit tentunya di rumah. Jadi ngabuburitnya nggak keluar rumah ya, karena pada saat seperti ini kita harus tetap stay at home gitu ya nggak sih. Jadi tetap berproduktif dan juga tetap berpuasa, dan tidak kalah seperti tahun-tahun lalu bisa ngabuburit di rumah dengan ditemani beberapa film yang bakalan gue rekomendasikan. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke rekomendasi pertama. Rekomendasi film pertama adalah film yang berjudul Lima Menara. Film ini sebenarnya film lama sekali, tapi masih enak nih ditonton pada saat bulan Ramadan seperti sekarang. Hitung-hitung sambil nungguin azan maghrib. Nah, film ini mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Alif yang diperankan oleh Gaza Jubijareta. Adalah seorang anak sederhana yang baru saja lulus SMP di Maninjau bersama sahabatnya Randai yang diperankan oleh Sakurta Ginting. Alif ini ingin melanjutkan SMA di kota Bandung dan kemudian masuk ke kampus idamannya yaitu ITB. Namun mimpi tinggallah mimpi ketika amaknya yang diperankan oleh Lulu Tobing menginginkan Alif untuk masuk ke Pondok Madani, sebuah pesantren di sudut Ponorogo, Jawa Timur. Walau pada awalnya Alif tidak mau, akhirnya Alif memenuhi pinta orang tuanya walau dengan setengah hati. Saat Alif tiba di Pondok Madani bersama ayahnya yang diperankan oleh David Halik, hatinya makin remuk. Tempat itu benar-benar makin kampungan dan mirip penjara di matanya. Ditambah lagi dengan keharusan mundur setahun untuk kelas adaptasi. Alif menguatkan hati untuk mencoba menjalankan setidaknya tahun pertama di Pondok Madani tersebut. Awalnya Alif lebih sering menyendiri, namun seiring berjalannya waktu, Alif mulai bersahabat dengan teman-teman satu kamarnya yaitu Baso dari Goa, Atang dari Bandung, Said dari Surabaya, Raja dari Medan, dan Dul Majid dari Madura. Mereka berenam selalu berkumpul di menara masjid dan menamakan diri mereka Sahibul Menara alias para pemilik menara. Suasana kian menghangat di kelas pertama saat Alif disentak oleh tirakan penuh semangat dari Ustadz Salman yang diperankan oleh Doni Alamsyah. Manjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Mantra inilah yang menambah semangat dan kegigihan keenam anak tersebut.
Film rekomendasi kedua adalah yang masih enak banget kalau kita tonton di bulan suci Ramadan. Film ini yang berjudul Ketika Cinta Bertasbih. Nah, film ini mengisahkan sang aktor Azam adalah seorang pemuda sederhana yang memilih untuk menuntut ilmunya di kampus Universitas Al-Azhar, Kairo. Azam dikenal sebagai sosok yang tegas dan dewasa. Dia sangat memegang teguh prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Di kalangan teman-temannya pun, Azam menjadi panutan dan sosok yang bisa diandalkan. Setelah bapaknya meninggal, sebagai anak tertua dalam keluarganya, dialah yang menanggung kehidupan keluarganya di Solo, Jawa Tengah. Oleh karena itu, selain sebagai mahasiswa, dia juga bekerja keras sebagai pembuat tempe dan bakso untuk menghidupi ibu dan adik-adik perempuannya di Indonesia serta kehidupannya sendiri di Kairo. Bahkan Azam rela meninggalkan kuliahnya untuk sementara dan lebih berfokus untuk mencari rezeki. Meski terkadang ada rasa iri melihat teman-temannya satu angkatan yang sudah terlebih dahulu lulus. Bahkan ada yang hampir menyelesaikan S2-nya, tetapi Azam segera sadar kalau dia tidak sama dengan teman-temannya yang lain. Azam lebih dikenal sebagai tukang tempe di kalangan mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Al-Azhar. Azam juga sering mendapatkan undangan dari duta besar Indonesia yang ada di Mesir untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pada acara-acara kebesaran. Jadi selain terkenal dia di kalangan mahasiswa sebagai tukang tempe, Azam juga terkenal di kalangan para duta besar. Wow, keren sekali ya si Azam ini. Nah, saat bekerja itulah Azam mengenal sosok Eliana. Eliana adalah sosok yang sempurna secara fisik, putri duta besar, cantik dan salah seorang lulusan universitas di Jerman. Akan tetapi prinsip-prinsip keislaman yang Azam pegang teguh membuat Azam mampu menepis perasaannya terhadap si Eliana tersebut. Saat bekerja juga, Azam secara tidak sengaja bertemu dengan Ana Altahupunisa. Dialah perempuan yang memikat hatinya dan hendak ia lamar. Namun status sosialnya membuat Azam ditolak. Yang lebih mencengangkan, Azam adalah Ana justru menerima lamaran dari Furqon, sahabatnya si Azam sendiri, yang memiliki status sosial lebih tinggi daripada si Azam. Nah, pernikahan Ana dan Furqon berlangsung dan mereka hidup dengan baik. Begitu juga pada Azam. Setelah Ana menikah, ibunya menyuruh agar ia segera mencari pasangan hidup dan Azam pun mencari pendampingnya. Banyak wanita yang sudah dilamarnya, tetapi selalu ada saja yang tidak cocok untuk dirinya. Hingga suatu saat lamaran diterima seorang wanita dan hampir terjadi akad. Rekomendasi film yang ketiga adalah film yang berjudul Ayat-Ayat Cinta 2. Film ini juga masih enak nih kalau kita tonton di bulan suci Ramadan seperti saat ini. Nah, film ini merupakan kelanjutan dari film sebelumnya yang bercerita Fahri Abdullah yang diperankan oleh Pedi Nuril saat ini hidup sendiri di Edinburgh bersama asistennya Hulusi yang diperankan oleh Panji Pragiwaksono. Fahri telah kehilangan Aisyah 7 bulan lalu saat Aisyah menjadi sukarelawan di jalur Gaza. Sejak saat itu Fahri tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Aisyah. Fahri terus menunggu dalam kesedihannya yang mendera hatinya, kesedihan yang dia atasi dengan kesibukannya sebagai seorang dosen dan juga pengusaha sukses di kota tersebut. Fahri juga disibukkan dengan kehadiran Misbah yang diperankan oleh Arie Untung, sahabat lamanya yang ingin menumpang tinggal bersamanya. Nah, Fahri seringkali dihadapkan pada persoalan tetangga-tetangganya yang beragama. Ada nenek Yahudi, Catherine, yang diperankan oleh Dewi Irawan yang sedang mengalami permasalahan dengan anak tirinya. Ada juga Keira Maxgirl yang diperankan oleh Chelsea Islan, seorang pemain biola berbakat yang sangat membenci Fahri karena dianggap sebagai teroris yang telah menyebabkan kematian ayah mereka akibat bom di London. Fahri mencoba untuk terus menjalankan amanah Aisyah agar dia bisa membantu orang-orang di sekelilingnya. Niat baik Fahri ini seringkali malah membuat salah paham dan menyeret ke persoalan yang lebih rumit dan membahayakan hidupnya. Kehidupan Fahri menjadi semakin rumit ketika hadir Hulia yang diperankan oleh Tajana Safira, sepupu Aisyah yang sekarang sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hulia yang ceria dan dinamis menunjukkan ketertarikannya pada Fahri. Hulia bersedia menggantikan peran Aisyah dalam kehidupan Fahri. Fahri ragu untuk membuka hatinya kembali bagi kehadiran Hulia. Itu sama saja dia mengakui bahwa Aisyah sudah. Fahri masih berharap
Setiap malamnya Aisyah kembali muncul dalam hidupnya. Semua mendukung Fahri melanjutkan hidupnya bersama Hulya, termasuk Sabina yang diperankan oleh Dewi Sandra, seorang perempuan terlantar berwajah cacat yang ditampung oleh Fahri untuk tinggal bersama mereka. Sabina yang sudah dianggap saudara oleh Fahri ternyata tidak saja membantu mengurusi rumah Fahri, tapi juga mampu membuat Fahri melanjutkan hidupnya. Oke, itu dia 3 film rekomendasi untuk kalian tonton di saat pada bulan Ramadan kali ini. Dan film yang sudah gue rekomendasikan itu bisa menemani kalian untuk menunggu saat jam buka puasa. Oke, kalau gitu gue dari channelnya Hendra Sobarna pamit undur. Namun sebelum itu gue akan mengingatkan kembali buat kalian, jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya, dan juga share jika bermanfaat video ini menurut kalian. Oke, kalau gitu gue pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.